Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai vektor, yaitu adalah tentang proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, jika vektor A diproyeksikan secara tegak lurus, nah ini disebut dengan proyeksi ortogonal pada vektor B, maka akan diperoleh vektor baru yang segaris dengan vektor B dan titik awalnya berhimpit dengan titik awal vektor A dan vektor B. Nah, jadi misalkan di sini terdapat vektor A ya, kemudian terdapat vektor B. Nah, jadi yang namanya proyeksi itu tuh seperti kita mencari bayangannya. Jadi kalau misalnya proyeksi A pada B berarti adalah bayangan dari vektor A-nya itu pada vektor B ya. Nah, kemudian kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor A ya, seperti ini. Nah, maka akan terbentuk vektor baru yang berwarna hijau ini adalah kita misalkan adalah vektor C. Nah, ini adalah vektor C ini adalah proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, kemudian panjangnya proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B itu disebut dengan proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Nah, jadi kan di sini ada vektor C ya yang berwarna hijau ini. Nah, panjangnya yaitu kita misalkan dengan seperti ini kan, seperti mutlak dari vektor C. Nah, ini panjang dari vektor C ini itu disebut sebagai proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Kemudian selanjutnya di sini terdapat vektor A dan vektor B. Kemudian terdapat proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B-nya itu adalah ini vektor C dengan panjangnya dari vektor C ya dari sini ke sini. Nah, kemudian di sini terbentuk sudut alfa yaitu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, maka dapat kita peroleh cos alfanya itu, nilai dari cos alfanya itu sama dengan panjang dari vektor C dibagi dengan panjang dari vektor A kan. Ya, seperti yang kalian ketahui mengenai sudut ya, nilai cos ya. Nilai cos itu adalah cos sami ya, atau samping per miring ya kan. Nah, sampingnya itu kan berarti adalah panjang dari C. Kemudian miringnya itu adalah panjang dari A, vektor A. Nah, maka kita dapat peroleh panjang dari vektor C itu sama dengan panjang dari vektor A dikali dengan cos alfa. Nah, ini artinya adalah proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu dapat kita peroleh dengan rumus ini ya, yaitu adalah panjang vektor A dikali dengan cos alfa. Nah, kemudian bagaimana jika sudut yang terbentuk ini adalah sudut tumpul? Kalau ini kan sudut lancip ya, yaitu pada kuadran 1 kan, sudah pasti nilai cos alfanya itu adalah positif, ya kan? Nah, kemudian bagaimana dengan ketika sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul? Nah, seperti yang kalian pelajari pada materi trigonometri ya di kelas 10 matematika wajib. Nah, di situ kalian juga sudah belajar tentang sudut berelasi ya. Di video saya juga sudah ada di playlist matematika wajib kelas 10 ya. Bisa kalian lihat nanti di playlist tersebut ada materi tentang sudut berelasi. Nah, di sini maka alfanya kan berarti di sini adalah sudut tumpul ya. Sudut tumpul yaitu adalah pada kuadran 2. Jadi antara 90 dan 180 derajat. Nah, untuk menentukan cos alfanya ini berarti kan kita gunakan yang di sebelah sininya ya, yaitu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A ya, vektor A dengan sumbu, kalau misalnya dalam koordinat adalah sumbu X-nya. Nah, berarti ini kita anggap saja seperti sumbu X-nya ya, sumbu X. Ya, sumbu X-nya. Nah, jadi yang sudut yang terbentuk antara vektor A-nya dengan sumbu X-nya, ya kan? Nah, maka di sini sudutnya berapa? Yaitu adalah
180 derajat dikurang alfa kan, karena di sini dari sini ke sini adalah 180 derajat. Karena di sini alfa, berarti ini adalah 180 derajat dikurang alfa. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti yang ini, kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor A-nya ini ke vektor yang ini ya, kayak yang sebelah sini. Nah, ini tegak lurus. Nah, maka ini adalah vektor C-nya atau vektor proyeksi vektor ortogonal A pada B-nya. Nah, itu adalah yang ini. Ya, ini adalah yang C ini adalah proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, bagaimana cara mencari nilai cos alfanya? Nah, seperti yang tadi ini ya, panjang dari vektor C-nya ini adalah dari sini ke sini, atau bisa kita sebut dengan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B ya. Nah, maka diperoleh cos 180 derajat dikurang alfa seperti yang kalian pelajari di sudut berelasi itu kan sama dengan negatif cos alfa ya. Negatif cos alfa. Nah, maka kita dapat peroleh panjang dari vektor C ini atau proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B itu sama dengan negatif panjang vektor A dikali dengan cos alfa. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa nilai cos pada kuadran 2 atau alfanya ini kan sudut tumpul, berarti adalah kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nah, ini maka nilai cos alfanya adalah negatif. Nah, berarti ini negatif ya. Nah, maka negatif dikalikan dengan negatif sudah pasti akan menjadi positif, ya kan? Nah, maka dari sini ini positif, ini juga positif, entah itu sudutnya adalah sudut lancip atau sudut tumpul, maka dapat kita simpulkan nilai dari proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B itu akan selalu lebih dari sama dengan 0, ya. Nah, maka kita dapat tulis juga di sini proyeksi skalar vektor A pada vektor B sama dengan mutlak dari panjang vektor A dikali dengan cos alfa. Nah, di sini yang di luar ini, yang garis ini adalah mutlak ya, nilai mutlak. Ya, tanda harga mutlak. Nah, kemudian seperti yang kalian ketahui bahwa cos alfa itu kan sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B ya, di video yang sebelumnya. Nah, maka kita peroleh di sini panjang dari vektor C atau proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu sama dengan mutlak dari panjang vektor A dikali dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, ini panjang vektor A, ini karena skalar bisa kita langsung saling membagi ya. Nah, maka kita peroleh di sini proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu sama dengan mutlak A dot B dibagi dengan panjang dari vektor B. Ya, jadi kalau misalnya kita untuk ini yang rumus ini adalah A pada B ya, artinya adalah proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Nah, nanti beda lagi kalau misalnya soalnya itu adalah proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Nah, berarti di sini kalian ganti dengan yang di bawahnya ini panjangnya itu adalah panjang dari vektor A. Karena padanya itu adalah pada vektor A, bukan pada vektor B. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini seperti gambar yang tadi ya. Nah, kita akan lanjut. Vektor C dapat dinyatakan dengan vektor C sama dengan K dikali vektor B. Artinya apa sih? Ini kan ada vektor C ya. Nah, di mana vektor C-nya itu berarti adalah kelipatannya dari vektor B. Karena si vektor C itu adalah segaris dengan vektor B. Nah, seperti yang kalian ketahui di materi yang segaris ya, itu atau kolinear. Nah, itu berarti di sini kita bisa tulis vektor C-nya itu adalah kelipatan dari vektor B ya. Nah, maka K-nya itu apa? Nah, K-nya itu kan berarti adalah perbandingan dari panjang vektor C per
panjang dari vektor B kan. Nah, kemudian maka kita akan peroleh di sini berarti vektor C sama dengan panjang vektor C dibagi dengan panjang vektor B dikali dengan vektor B. Ya kan? K-nya adalah ini, ya kan? Kemudian dikali dengan B. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa yang tadi sebelumnya, panjang dari vektor C itu, atau proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu adalah A dot B dibagi dengan panjang dari vektor B. Nah, maka kita akan substitusi C-nya ini, ya. Kita akan substitusi C-nya menjadi seperti ini. Nah, maka kita akan peroleh di sini, berarti di sini vektor C-nya atau proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B-nya itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Ya. Maka dapat kita simpulkan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B itu berarti sama dengan vektor C sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Bedakan ya, ini adalah panjang, ini adalah vektornya. Ya. Kemudian dapat kita tulis juga seperti yang kalian tahu untuk yang ini ya, ini adalah sifat dari hasil kali ya, hasil kali skalar. Seperti kalian pelajari di video sebelumnya tentang hasil kali skalar ya. Hasil kali skalar dua vektor. Nah, ini bisa kita tulis panjang B kuadrat itu sama dengan B dot B. Ya. Oke, kita akan ke contoh soal. Diketahui vektor A dan vektor B dengan panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 5, kemudian ini adalah artinya sudut antara vektor A dan vektor B ya. Itu adalah 150 derajat, maka proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah, nah berarti di sini 150 derajat adalah alfanya ya, alfanya berarti adalah di kuadran 2, artinya nanti ingat cos-nya negatif ya. Nah kemudian selanjutnya yang kita cari adalah proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Nah berarti ini apanya nih? Panjang dari hasil hasil proyeksinya atau vektor dari hasil proyeksinya. Nah, kalau kita lihat ini adalah skalar, berarti ini yang kita cari adalah panjang dari hasil proyeksinya ya, yang ini. Ya. Atau kita sebut dengan proyeksi skalarnya ya. Nah, kemudian untuk panjangnya berarti kita cari ada dua rumus ya. Yang pertama adalah mutlak dari panjang A dikali dengan cos alfa, sama yang satunya lagi adalah mutlak A dot B per panjang B. Nah, kalian lihat padanya tuh apa? Padanya adalah pada vektor B kan, pada vektor B. Kalau pada vektor B berarti ingat di sini bawahnya adalah B, bukan A. Ya, berarti yang kita gunakan yang mana? Yang ini ya, karena ada sudutnya. Nah, maka langsung saja cos-nya berarti sini adalah panjang mutlak dari panjang A. Panjang A-nya berarti di sini adalah 4 ya. 4 dikali dengan cos alfa, cos 150 derajat ya. 150 derajat. Kemudian selanjutnya berarti di sini adalah 4 dikali cos 150 derajat berarti sama dengan cos dari 30 derajat ya, tapi negatif. Berarti di sini adalah negatif berapa? Cos 30 berarti negatif setengah akar 3 ya. Negatif setengah akar 3. Ya, maka sama dengan ini mutlak berarti walaupun dikali dengan negatif tetap positif. Berarti adalah 2 akar 3. Gitu. Oke, selanjutnya panjang vektor hasil proyeksi
vektor A, ya, ini vektornya adalah 3i ditambah 2j ditambah 5k. Pada vektor B, 3i dikurang 2j ditambah 6k adalah, nah, panjang vektor hasil proyeksi. Nah, ini berarti sama aja, yaitu adalah proyeksi skalarnya. Ya, proyeksi skalarnya kita misalkan dengan panjang dari vektor C. Itu sama dengan apa? Misalkan ini vektor C itu adalah hasil proyeksinya, ya, A pada B. Bebas mau kalian misalkan vektor hasil proyeksinya itu apa, tapi saya akan misalkan ini adalah C. Nah, karena di sini tidak ada sudut, berarti kita gunakan rumus yang kedua, yaitu adalah sama dengan mutlak A dot B dibagi dengan panjang dari B. Ingat ya, padanya berarti adalah B. Berarti di sini yang di bawah adalah B. Oke. Nah, berarti kan untuk A, ya, vektor A di situ kan sama saja dengan 3, 2, 5 ya. Kemudian yang B itu sama saja dengan 3, min 2, dan 6 ya. Nah, maka kita bisa tulis A dot B-nya itu seperti yang kalian tahu ya, kalian tinggal kalikan komponen-komponen yang bersesuaian. Berarti 3 kali 3, 9, kemudian 2 kali 2, min 4, kemudian 5 kali 6, 30. Ya, maka sama dengan berapa ini? Berarti 35 ya, 35. Oke, maka di sini kita peroleh adalah 35 dibagi dengan panjang dari B. Panjang dari B-nya adalah panjang dari B sama dengan akar 9 tambah 4 tambah 36 ya. Berapa itu? 49 ya. Akar 49 sama dengan 7 ya. Sebetulnya plus minus 7, tapi karena ini panjang kan, panjang tidak ada yang negatif. Berarti di sini 35 per 7 sama dengan 5 atau mutlak 5 sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Diketahui titik A, koordinatnya adalah 2, min 2, 7. Titik B, 6, 2, dan 3. Misal titik P berada pada garis AB dengan AP banding PB itu sama dengan 3 banding 1. Jika vektor P kecil, P-nya kecil, dan vektor B, B-nya kecil, berturut-turut adalah vektor posisi titik P dan titik B, maka proyeksi skalar ortogonal P pada B. Ya. Nah, berarti untuk rumusnya proyeksi skalar ya. Proyeksi skalar berarti adalah panjang ya. Kita misalkan lagi C ya. Bebas kalian mau apa? Saya akan gunakan C. Nah, maka di sini rumusnya adalah panjang C tidak ada sudut, berarti di sini adalah mutlak dari P pada B ya. Berarti adalah vektor P dot vektor B per panjang dari vektor B. Ya, nah maka kita tentukan dulu vektor P-nya. Nah, vektor P kalian menentukannya gimana? Kalian gunakan yang ini ya, perbandingan ruas garis ya. Di video yang sebelumnya juga sudah saya bahas tentang perbandingan ruas garis ya. Nah, maka di sini panjang dari vektor vektor P-nya. Ingat ya, berarti disilang ya. Disilang berarti artinya nanti kalian kalikan yang 1, berarti 1 per 4 kan, berarti 3 tambah 1, 4, 1 per 4 dikali dengan yang ini, vektor A-nya, kan vektor A-nya berarti ini adalah apa? 2, min 2, dan 7 kan. Kemudian yang vektor B-nya, B kecil, itu sama dengan 6, 2, dan 3 ya kan. Nah, kalian silangkan ya, berarti nanti 1 per 4 dikali dengan ini, kemudian ditambah nanti dengan yang 3 per 4 dikalikan dengan yang di sini. Ya, maka di sininya sama dengan adalah 1 per 4 ditambah dengan, berarti 3 per 4 ya, berarti 18 per 4. 18 per 4. Kemudian, oh ya di sini sorry, 2 ya. 1 per 4 kali 2 ya.
2. Kemudian selanjutnya berarti di sini adalah min 2/4 ditambah 6/4 ya, 6/4. Kemudian 7/4 ditambah berarti 9/4 ya, 9/4. Nah, maka kalian akan peroleh P-nya itu adalah berapa? 20/4 berarti 5. Kemudian min 2, 4/4 ya, berarti 1. Kemudian 16/4 berarti adalah 4. Nah, ini adalah P-nya. Nah, berarti kita dapat peroleh di sini vektor P dot vektor B. Kita tinggal kalikan, berarti 5 kali 6, 30, ditambah dengan 2 kali 1, 2, kemudian ditambah dengan 12. Nah, maka sama dengan berapa? Berapa tuh? 42, 44 ya. Kemudian selanjutnya kita akan substitusikan ke dalam sini. Ini berarti kita peroleh 44 nah, panjang dari B. Panjang dari B-nya itu adalah akar 36 ditambah 4 ditambah 9. Berarti sama dengan akar 49. Ya, akar 49 sama dengan 7. Nah, berarti 44/7 atau kita peroleh 44/7, ya kan? Kita bisa buat dalam pecahan campuran ya, sama dengan berarti adalah 6 2/7. Oke, kita lanjut. Nah, proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, A-nya di sini vektornya adalah I dikurang 2J ditambah K, kemudian B-nya adalah 3I ditambah J dikurang 2K. Nah, proyeksi vektor ortogonal, kalau nggak ada skalarnya, berarti ini adalah vektornya yang ditanyakan. Vektor C itu apa? Ya, kita misalkan hasilnya adalah vektor C. Ya. Nah, maka di sini kita bisa tulis ya. Di sini vektor A-nya itu adalah 1 min 2 1 ya. Kemudian vektor B-nya itu sama dengan berapa ini? 3 1 min 2 ya. Nah, berarti untuk rumus dari vektor C ya, vektor C-nya ini vektor C. Nah, di sini rumusnya berarti adalah A dot B, vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B kuadrat dikali dengan vektor B ya. Ingat, karena ini adalah A pada B, berarti di sini yang di bawah dan yang di sininya adalah B ya. Kalau misalnya A, berarti di sini adalah panjang vektor A kuadrat dikali, nanti di sini dikalinya dengan vektor A ya. Nah, atau sama dengan di sini vektor C-nya itu sama dengan A dot B per B dot B dikali dengan vektor B ya. Nah, kita akan cari dulu di sini A dot B-nya. A dot B berarti kan di sini 1 kali 3, 3 min 2 dikali 1 min 2, kemudian 1 dikali min 2 berarti min 2, sama dengan berarti 1 dikurang 4 ya, berarti min 1 ya. Kemudian boleh kalian gunakan rumus yang ini atau rumus ini ya. Kalau saya akan gunakan B dot B ya, B dot B sama saja ya sebetulnya. Nah, berarti di sini adalah kita tinggal kuadratkan yang ini kan. Berarti di sini 9 tambah 1 ditambah 4 sama dengan 14 ya. Nah, maka kita akan peroleh di sininya adalah A dot B-nya min 1 per
min 1 per B dot B sama dengan 14. Dikali dengan vektor B-nya. Vektor B-nya itu adalah 3, 1, min 2. Nah, kalian perhatikan ya, ini adalah skalar, ini adalah vektor. Nah, maka kita bisa tulis juga dengan min 1 per 14 dikali dengan 3, 1, min 2. Atau bisa kita tulis vektor C itu dengan penulisan seperti ini juga bisa. Min 1 per 14 dikali atau min 3 per 14 ya, min 3 per 14 I kemudian ditambah dengan berarti min dikali dengan min 1 per 14 dikali dengan 1 ya. Ini I, kemudian 1 dikali min 14, berarti min 1 per 14 C, kemudian ditambah 2 per 14, atau bisa kalian perkecil lagi jadi 1 per 7 ya. 1 per 7 K. Ya. Oke, kita lanjut. Diketahui vektor A komponennya min 2, 3, dan 4. Kemudian vektor B, komponennya adalah X, 0, dan 3. Jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 4 per 5, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah di sini yang diketahui adalah panjang proyeksi. Kalau panjang proyeksi berarti sama dengan proyeksi skalar ya. Berarti ini adalah panjang, misalkan C lagi ya, panjang C. Nah, berarti kita peroleh rumusnya adalah dari panjang C, berarti sama dengan apa tadi rumusnya? Karena tidak ada sudut, maka kita akan menggunakan A dot B per panjang dari B ya, panjang dari B. Nah, kita ketahui panjangnya itu adalah 4 per 5. 4 per 5 sama dengan, nah A dot B-nya nih, A dot B-nya sama dengan berarti apa? Min 2X ya, min 2X plus 0 plus 12 atau sama dengan min 2X plus 12 ya. Nah, maka kita akan peroleh min 2X plus 12 per, nah panjang dari B. Panjang dari B-nya itu sama dengan akar X kuadrat terus ditambah 0 kuadrat ya. Langsung kita tulis dengan plus 9. 3 kuadrat ya. Berarti di sini adalah akar X kuadrat plus 9. Ya. Nah, sekarang kita akan kali silangkan. Kita kali silangkan berarti ini adalah 4 akar X kuadrat plus 9 sama dengan, kita kalikan 5 ya, berarti min 10X plus 60 ya. Nah, sekarang kita akan perkecil karena nanti kita akan kuadratkan karena di sini masih ada akarnya. Nah, kita bagi dengan 2 ya, kita bagi dengan 2, maka jadinya adalah 2 akar X kuadrat plus 9 sama dengan min 5X ya, min 5X plus berapa? 30 ya, plus 30. Nah, sekarang kita akan kuadratkan kedua ruas ya, supaya akarnya hilang. Nah, maka di sini kan jadi 4 dalam kurung X kuadrat plus 9 ya kan, akar dikuadratkan jadi akarnya hilang. Kemudian di sininya jadinya berapa ini? Berarti ini adalah 25X kuadrat ya, 25X kuadrat, kemudian ini min 150, nanti tambah dengan min 150, berarti ini adalah min 300X, kemudian ditambah dengan 900 ya. Nah, kemudian yang ini berarti adalah 4X kuadrat plus 36 ya, sama dengan 25X kuadrat dikurang 300X ditambah 900
Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, kita pindah ruaskan. Misalkan saya akan pindah ruaskan ke kanan semua. Berarti di sini adalah 0 sama dengan 21x kuadrat, kemudian dikurang 300x, kemudian di 900 dikurang 36 ya, berarti plus 864. Nah, sekarang kita akan bagi semuanya dengan 3 ya. Maka kita peroleh langsung kita taruh semuanya ke ruas kiri saja ya. Maka di sini adalah 7x kuadrat, kemudian dikurang 100x ya kan, kemudian ditambah dengan 864 dibagi 3 tambah dengan 864 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan faktorkan ini. Kita faktorkan sama dengan 0. Nah, di sini 7x x. Nah, nanti kalian akan peroleh di sini adalah min 72 dan min 4. Nah, maka kita akan peroleh x-nya sama dengan 72/7 atau x sama dengan 4. X sama dengan 4. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan ataupun masih ada bagian yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat untuk dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.